dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Teriring doa dan harapan dari kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, keberkahan, rasa aman dan kesehatan untuk kita semuanya. Dan tak lupa kita senantiasa bersyukur seraya memuji kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan kami akan hadirkan sebuah program bimbingan dan kajian ilmiah kembali, insya Allah setelah libur beberapa pekan, disampaikan oleh Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala langsung dari Studio Mini Kota Kendari untuk melanjutkan Fawaidul Fawaid. Dan kali ini menurut informasi dari rekan kami bahwasanya Ustadz akan membahas berkaitan dengan mentadaburi surat Al-Qaf. Seperti apa, bagaimana penjelasannya, kita simak kurang lebih 1 jam ke depan. Dan untuk Anda yang bertanya silakan di 0218236543. Bisa melalui telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan. Falyatafadhal mashkuran ya Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pemirsa dan pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan kita kembali untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia di kesempatan pagi hari ini dengan melanjutkan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah
Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan di kitab ini ya, di masih pembahasan tentang Al-Quran dan tafsir. Kita lanjutkan pembahasan kita yang lalu masih berkenaan dengan ya perenungan terhadap surat Qaf ya. Bagaimana surat yang agung ini mengandung faedah, mengandung pembahasan yang sangat agung, yang sangat penting dalam agama kita. Sehingga kita ketahui surat ini ya adalah termasuk surat yang pernah dijelaskan kandungan maknanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu khutbah Jumat. Barakallahu fikum. Baik. Ma'alimu surati Qaf ya, rambu-rambu di surat Qaf. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qad jama'at hadhihi suratu min usulil imani ma yakfi wa yashfi wa yughni an kalami ahlil kalami wa ma'kuli ahlil uquli. Sungguh surat yang agung ini, surat Qaf ini, telah menghimpun prinsip-prinsip dasar iman. Ya, prinsip-prinsip dasar keyakinan. Keyakinan Islam yang benar. Yang ini sangat mencukupi. Yashfi, sangat memuaskan. Sangat lengkap, sangat jelas. Dan yugni, karena lengkapnya sehingga menjadikan kita tidak butuh dari pembahasan yang disampaikan oleh orang-orang ahlul kalam dan kaidah-kaidah akal yang disampaikan oleh orang-orang yang selalu mengutamakan akalnya, mendahulukan akalnya. Maksudnya ini beliau ingin menegaskan bahwa penjelasan Al-Quran alhamdulillah kalau kita pahami dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka itu lebih dari cukup. Tidak kita butuhkan metode lain dalam memahami Al-Quran, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan prinsip dasar agama ini. Dalam hal yang berhubungan, dalam perkara yang berhubungan dengan keimanan, akidah, tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya semata-mata. Tidak butuh kita kepada metode ahlul kalam, atau orang-orang yang katanya mendahulukan akal, ya, padahal akal yang mereka maksud adalah akal mereka sendiri. Karena tidak mungkin Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta segala sesuatu termasuk pencipta akal manusia, tidak mungkin Al-Quran yang mulia ini, demikian pula hadits-hadits yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin bertentangan atau berseberangan dengan akal sehat manusia. Baik. Fa innaha tadammanat takrirul mabda'i wal ma'adi wat tauhidi wan nubuwati wal imani bil malaikati. Karena surat ini sungguh terkandung di dalamnya penetapan tentang mabda, asal mula penciptaan, wal ma'ad, tempat kembali di akhirat nanti, keadaan ketika di akhirat nanti. Menetapkan masalah tauhid, ya, inti utama keimanan, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifat kesempurnaannya, dalam penciptaan, pengaturan alam semesta, pemberi rezeki, kemudian dalam beribadah kepadanya semata-mata. Menetapkan an-nubuwah, kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iman kepada para malaikat. Wan kisamin nasi ila halikin wa syakiyin wa faizin wa sa'id. Sebagaimana juga menetapkan dan menjelaskan tentang terbaginya manusia nanti, ya, ketika hari perhitungan terbagi menjadi dua golongan, orang yang binasa dan celaka, ila halikin syakiyin wa faizin sa'id. Terbagi menjadi dua golongan, orang yang binasa dan celaka, golongan yang kedua orang yang beruntung dan berbahagia. Orang yang binasa lagi celaka, dan yang kedua orang yang beruntung lagi berbahagia.
Wa awsafi haula'i wa haula, sebagaimana juga penjelasan tentang sifat atau ciri-ciri golongan yang binasa lagi celaka itu, dan ciri-ciri orang yang beruntung dan berbahagia itu. Masya Allah, ini dasar-dasar keyakinan dalam agama kita diterangkan di dalam surat Qaf, belum lagi di surat-surat yang lain. Bukankah ini menunjukkan Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk yang mencukupi ya, mencukupi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hambanya untuk keyakinannya, untuk menguatkan keimanannya. Bukankah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya. Taib. Jadi penjelasan semua ini sangat lengkap dan jelas diterangkan di dalam surat Qaf, sehingga tidak butuh kita kepada metode penjelasan yang lain. Karena inilah sebaik-baik petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Wa tadammanat itsbata sifatil kamali lillah wa tanzihahu amma yadaddu kamalahu minan naqaisi wal uyubi. Sebagaimana surat ini mengandung penetapan satu perkara yang paling tinggi dalam Islam, yaitu penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Ya, serta tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kemahatinggian dan kemahasempurnaannya, berupa sifat-sifat kekurangan atau yang mengandung cacat, celaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri kepada hamba-hambanya di dalam ayat Al-Quran dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji. Tujuannya tentu agar hamba mengenal Allah, kemudian dengan itu mereka mencintainya, yang setelah mereka mencintai Allah, mereka akan berlomba-lomba bersemangat mendekatkan diri kepadanya, untuk menumbuhkan di hati hamba itu rasa takut, pengharapan, ketundukan, ridha, tawakal, dan semua kebaikan-kebaikan yang lain. Surat ini menjelaskan tentang hal tersebut, sekaligus juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kekurangan ataupun cacat yang bertentangan dengan makna kemahasempurnaan dan kemahatinggiannya, kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat ini memang benar-benar kandungannya sangat luar biasa. Sangat pantas untuk kita pelajari dan renungkan kandungan maknanya. Baik. Wa dzakara fihal qiyamataini as-sughra wal kubra. Di surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kiamat. Kiamat kecil maupun kiamat besar. yakni kiamat kecil yang menimpa masing-masing manusia, yaitu ketika ajal menjemputnya, ketika kematiannya. Kiamat besar adalah kiamat yang terjadi nanti di akhir zaman, yang menimpa seluruh alam semesta beserta isinya. Ya, kiamat kecil kata para ulama, man mata qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal dunia berarti telah terjadi hari kiamat pada dirinya, karena ketika seorang hamba meninggal dunia berarti dia telah berpindah ke alam akhirat. Ya, alam kubur adalah awal dari tahapan kita di negeri akhirat. Berarti dia telah meninggalkan dunia, dia telah masuk di alam akhirat. Oleh karena itu dalam pengertian ini memang hari kiamat itu dekat. Ya, dalam pengertian kiamat kecil ini hari kiamat dekat karena bisa terjadi kapan saja. Bahkan 1 jam dari sekarang atau kurang. Seseorang bisa telah berpindah ke kiamat kecil ini untuk menanti kiamat besar yang semua pasti datang dan pasti terjadinya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Hasyr.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya masing-masing diri melihat apa yang diusahakannya hari ini untuk besoknya, untuk hari besoknya. Demikian dekatnya hari kiamat sampai digambarkan cuma godan. Besok, satu hari setelah hari ini. Karena semua yang akan datang itu dekat. Kullu atin fahuwa qarib, kata para ulama. Semua yang datang itu dekat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apa yang kita usahakan hari ini untuk besok kita. Inilah hari esok yang pasti terjadinya. Kalau di dunia ini kita menunggu, ya, mungkin ada yang mengatakan saya ingin menghabiskan masa tuaku dengan ini, menghabiskan masa tuaku dengan tenang. Kita katakan siapa yang menjamin Anda ketemu dengan masa tua? Ya, hari esok yang sesungguhnya yang pasti kita temui adalah akhirat. Karena ada orang yang meninggal dunia masih muda, ada orang yang meninggal dunia bahkan masih kecil. Ya, hari esok yang benar-benar sangat dekat itu adalah saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti yang dimulai dengan saat kematian kita. Imam Qatadah rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat tadi berkata, "Mazala rabbukum yuqarribus sa'ata hatta ja'alahu kaghadin." Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dekat terjadinya hari kiamat besar itu sampai Allah jadikan hanya seperti besok saja. Masya Allah, hanya seperti satu hari saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan taufiknya untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi hari esok yang sesungguhnya ini. Baik. Nah, jadi Allah menyebutkan di ayat ini atau di surat ini dua kiamat tadi. Kiamat kecil dan kiamat besar. Wal alamaini al-akbar wa huwa alamul akhirati wal asghara wa huwa alamud dunya. Juga Allah sebutkan di surat ini dua alam. Alam besar dan alam kecil. Alam besar itu adalah alam akhirat, sedangkan alam yang kecil adalah alam dunia. Ya, dunia kecil karena dia tidak kekal. Dia hanya sementara, fana. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di permukaan bumi ini fana, akan hancur, dan yang akan kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Makanya segala sesuatu yang ditujukan untuk dunia semata-mata akan hancur seiring dengan hancurnya dunia. Adapun yang ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah maka dia akan kekal. Amal-amal soleh, keimanan yang benar, keikhlasan dalam beramal, tauhid, membaca Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah SAW untuk tujuan membenarkan keimanan kita, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, inilah karena ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah yang kekal, yang maha kekal, maka dia akan kekal dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya balasan yang kekal abadi, yaitu kenikmatan surga di akhirat nanti. Baik. Kemudian wa dzakara fiha khalqal insani wa wafatahu wa i'adatahu. Di surat ini juga Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, walaqad khalaqnal insana. Sungguh telah kami ciptakan manusia. Ya, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam jiwa mereka. Jadi Allah sebutkan di ayat ini, di surat ini, penciptaan manusia, kematiannya nanti, serta dibangkitkannya dia kembali pada hari kiamat. Ini pelajaran yang tentu sangat berharga bagi orang-orang yang beriman. Dia tahu hidupnya sementara. Dia tahu ada hari kebangkitan, hari pembalasan yang ketika itu amal-amal manusia mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Tidak ada satupun yang luput dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Catatan amal yang mencatat semua amal perbuatan manusia. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mendolimi seorang pun dari hambanya.
Wahala wahalahu inda wafatihi wa yauma ma'adihi. Juga bahkan dijelaskan di surat ini keadaan manusia ketika dia wafat. Bagaimana dahsyatnya ketika menghadapi sakaratul maut. Kemudian ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat, dikembalikan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatannya. Wa ihatatahu subhanahu bihi min kulli wajhin hatta ilmahu biwasawisi nafsih. Dan bagaimana Allah meliputi hambanya ini, manusia ini, dari semua sisi. Sehingga Allah maha mengetahui apa yang bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh jiwa hamba tersebut. Ya, Allah maha mengetahui, meskipun kita tahu bisikan-bisikan jiwa tidak akan dibalas sampai terungkap dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tajawaza li ummati amma haddathat anfusuha ma lam tatakallam bihi au ta'mal bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi umatku hal-hal yang dibisikkan oleh jiwa mereka selama dia belum mengucapkannya atau mengamalkan bisikan tersebut. Allah Maha mengetahui. Ya. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Maha mengetahui segala sesuatu sampai pun yang tersembunyi pada diri manusia. Wa iqamatal hafadhati alaihi yuhsuna alaihi kulla lafdhatin yatakallamu biha. Sebagaimana Allah menjadikan ada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga, mengawasi perbuatan manusia. Yang mereka mencatat semua lafaz yang diucapkan manusia. Ya. Semua yang diucapkan oleh manusia, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang manusia itu melafadzkan satu ucapan kecuali di sisinya ada malaikat yang selalu bersiap, yang selalu mengawasi dan bersiap mencatat ucapan hamba tersebut. Ini menjadikan kita ya waspada karena ucapan kita itu dinilai seperti perbuatan kita. Sampai kita tahu dalam kisah yang cukup terkenal dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika beliau sakit. Dengan sakit yang sangat, beliau selalu mengeluarkan rintihan dalam sakitnya. Mengaduh begitu. Ketika ada salah seorang muridnya menyampaikan bahwa salah seorang ulama salaf, ulama terdahulu, yaitu Imam Taus Ibnu Kaisan, ya, mengatakan bahwa termasuk yang dicatat adalah rintihan orang yang sakit, aninul marid. Ya, termasuk dicatat. Maka setelah itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tidak pernah mengeluh lagi dalam sakitnya. Karena mereka tidak mau dicatat sebagai bentuk keluhan yang berarti negatif, berarti keburukan bagi hamba tersebut. Yang jelas semua dicatat. Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan para malaikat tersebut untuk mengawasi dan selalu mencatat lafaz yang diucapkan oleh seorang hamba. Wa annahu yuwafihi yaumal qiyamati wa ma'ahu sa'ikun yasuquhu ilaih. Dan bahwasanya Allah akan menyempurnakan balasan bagi hamba tersebut pada hari kiamat. Dan bersama hamba itu ada sa'ikun yasuquhu ilaih. Ada malaikat yang akan menggiring hamba tersebut untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahidun yashhadu alaihi, juga disertai malaikat yang menyaksikan atas perbuatannya. Fa idza ahdarahu as-sa'iqu qala, yang mana malaikat yang menggiring hamba ini ketika dia telah menghadirkan hamba ini di hadapan Allah, maka dia akan berkata seperti yang disebutkan dalam surat Qaf ayat 23, hadza ma ladayya atid. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan malaikat yang selalu menyertainya menggiringnya dan berkata di hadapan Allah, inilah yang aku selalu sertai dia, sudah siap.
menghadapi perhitunganmu ya Allah. Ya, inilah yang aku diperintahkan untuk mengawasi dan selalu menyertainya. Ai hadzal ladzi umirtu bi ihdarihi qad ahdartuhu. Ya Allah, inilah hamba yang engkau perintahkan kepadaku untuk mendatangkannya. Sungguh aku telah datangkan dia sekarang. Fayuqalu inda ihdarihi, maka Allah berfirman ketika setelah didatangkan hamba ini, alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Lemparkanlah ke dalam neraka jahanam semua orang-orang yang kafir lagi keras kepala, durhaka, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjauhi larangannya. Jadi dua malaikat ini, ya, yang menggiringnya dan yang menjadi saksi bagi hamba ini, Allah perintahkan lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Ya, semua orang yang kafir, yang sangat kufur dan selalu berkeras kepala menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di gambaran seperti ini menjadikan kita tentu merasa takut tentang apa yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita perbuat, untuk segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti kita menghadapnya dalam keadaan bersih, dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala dia adalah At-Tawwab, Al-Ghafur, Maha penerima taubat, Maha pengampun, Al-Afu, Maha pemaaf, yang seharusnya kita semangat untuk mengamalkan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. Kama yuhdaru al-jani ila hadratis sultan. Gambarannya seperti orang yang telah melakukan pelanggaran dihadirkan di hadapan seorang penguasa, seorang raja. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, hadza fulan qad ahdartuhu. Pengawal yang menghadirkannya berkata, ini si fulan aku telah bawa di sini menghadap sang raja. Fayaqul, maka raja itu mengatakan, idhabu bihi ila sijni wa akibuhu bima yastahiquh. Bawalah dia ke penjara, kemudian timpakan kepadanya hukuman sesuai dengan apa yang berhak dia dapatkan. Ini bagi orang hamba yang lalai dalam hidupnya. Tapi kalau dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia telah bertobat, kembali kepada Allah, mengakui dosa-dosanya, kemudian berusaha mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan, Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas kebaikan ini, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada yang mereka sedihkan. Mereka tidak akan takut karena Allah telah mengampuni, menjamin pengampunannya. Mereka tidak akan bersedih karena dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hamba, hamba-hambaku yang berbuat melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepadanya. Maka inilah gambaran umum tentang isi dan kandungan dari surat Qaf yang sangat agung ini. Tentu nanti kita akan bahas lebih rinci lagi tentang gambaran kandungan dalam surat Qaf ini. Bagaimana menceritakan tentang permulaan penciptaan, kemudian ketika manusia dikembalikan pada hari kiamat nanti dengan penjelasan yang lebih rinci diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Untuk penjelasan yang bersifat umum ini ya cukup sampai di sini insyaallah ya dari kajian kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita dapatkan faedah untuk lebih semangat kita membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya, karena benar-benar Al-Qur'an adalah petunjuk yang sangat mencukupi untuk menambah keimanan kita, menguatkan, menyempurnakan ketakwaan kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan selalu memohon taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa terbimbing meniti jalan Allah yang lurus, dimudahkan untuk bisa merenungkan dan mengambil
keberkahan-keberkahan yang berlimpah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadits-hadits yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini untuk kita lanjutkan dengan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, terima kasih atas bimbingan dan uraian yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiknya, rahmat, keberkahan, dan kemudahan bagi kita semuanya, khususnya di dalam mengambil faedah dan manfaat dari penjelasan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga Allah berikan keistiqomahan dan kemampuan dan kekuatan untuk kita bisa mengamalkannya dengan penuh kesabaran. Selanjutnya berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya di nomor berikut ini 0218236543. Baik Anda menghubungi kami via telepon secara langsung maupun pesan singkat WhatsApp. Silahkan bagi Anda yang ingin secara langsung menghubungi nomor kami tunggu di layanan telepon 0218236543. Halo? Kami akan coba bacakan dari pertanyaan Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apa istimewanya surga Firdaus itu Ustadz? Sehingga kita dianjurkan untuk selalu meminta dimasukkan dalam surga Firdaus. Syukron dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Silahkan. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang ada di Sumatera Selatan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, kebaikan dan rahmat serta keberkahannya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, tentu saja surga Firdaus memang ya kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk selalu meminta kepada Allah surga yang paling tinggi ini. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'altumullah al jannata fas'aluhul firdaus, fa innahu a'lal jannati wa awsatuha wa fawqaha arsyur rahman." Kalau kalian minta kepada Allah, maka mintalah. Kalau kalian minta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena itu adalah surga yang paling tinggi dan paling di tengah, yang di atasnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Maka ini surga yang paling dekat dengan Allah. Yang paling dekat dengan arsy, kemudian Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Nah, kalau kita tahu kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang kekal abadi, yang tinggi, yang agung, maka surga Firdaus tentu mendapatkan penghuninya akan mendapatkan surga yang kenikmatan yang paling tinggi tersebut. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan kenikmatan di surga untuk hamba-hambaku yang saleh yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Kenikmatan yang sangat tinggi. Maka surga Firdaus tentu mendapatkan, penghuninya merasakan akan mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi tersebut. Dan kenikmatan yang paling tinggi ya, di antara semua kenikmatan tersebut lagi ada yang paling tinggi lagi, yaitu kenikmatan bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, maka merekalah yang paling sering mendapatkan kenikmatan ini. Mereka bisa melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Yang ini merupakan kenikmatan tertinggi yang paling dicintai oleh penghuni surga ya, keseluruhannya, apalagi surga Firdaus yang mendapatkan bagian yang paling sempurna dari semua kenikmatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan penghuni surga, bahkan surga Firdaus dengan rahmat dan karunia-Nya. Oleh karena itu, jelas ini merupakan perkara yang kita minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan, keistimewaan dan kemuliaannya sangat tinggi, bahkan yang paling tinggi di antara yang dirasakan oleh semua penghuni surga. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz.
Jazakallahu khairan, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami akan persilahkan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Kami angkat sekarang ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa? Di mana? Mohon maaf. Dari Padang, Sumatera Barat. Iya. Silakan Bu pertanyaannya. Ustaz, pertanyaannya, seandainya kan kita cita-cita kalau sampai anak aku begitu, aku nazar, boleh tak gitu Ustaz? Misalnya apabila anaknya mencapai cita-cita, bolehkah Ya. saya gitu? Anak kita. Ya. Bernazar. Ya. Baik. Nah, boleh tak misalnya besok aku puasa, habis sedekah, anak yatim. Nah, gitu. Boleh tak Ustaz? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustadz. Silahkan Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu tadi dari Padang ya, Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan taufik bagi beliau serta kita semua. Ya, pertanyaan yang saya pahami tadi adalah ibu ini bertanya tentang hukumnya orang bernazar kalau seandainya anakku mencapai ini, misalnya anakku bisa menghafal Al-Qur'an, anakku bisa belajar ya, misalnya belajar di Madinah atau belajar di Mekah, maka saya akan melakukan nazar ini, bersedekah atau puasa atau yang lain. Apakah itu diperbolehkan? Ya, nazar yang seperti ini kata para ulama hukumnya makruh, dibenci, tidak disukai. Karena hamba ini seolah-olah dia beribadah kepada Allah itu hanya ketika keinginannya tercapai. Meskipun keinginan tersebut keinginan baik. Iya, sama seperti orang mengatakan, kalau saya nanti lulus ujian, saya akan berpuasa 3 hari. Ya, bernazar untuk puasa. Ini hukumnya makruh. Itu yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang nazar. Ya, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Hanyalah nazar itu dikeluarkan dari orang-orang yang kikir. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam lafaz lain beliau bersabda, la tanduru fa inna nadhra la yugni minal qadari syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Itulah lafaz lengkapnya. Janganlah kalian bernazar karena nazar ini tidak akan bisa mempengaruhi takdir Allah sedikit pun dan hanyalah ini dilakukan oleh orang-orang yang kikir. yakni dia mau berpuasa, dia mau melaksanakan ibadah hanya ketika tercapai keinginannya atau tujuan untuk yang diharapkan dari anaknya tadi terpenuhi. Kalau tidak ya tidak dia lakukan. Ya, lagi pula dengan orang ini mewajibkan dirinya melakukan sesuatu itu kan akan memberatkan dirinya. Harusnya dia berdoa kepada Allah sungguh-sungguh minta kebaikan dari si Allah tanpa perlu ada syarat seperti tadi. Ya, itu hukumnya. Jadi hukum asalnya makruh kata para ulama. Tapi kalau sudah terlanjur diucapkan, maka wajib untuk dia penuhi. Karena ini semacam sumpah lah begitu ya. Dia mewajibkan bagi dirinya kalau dia sudah terlanjur ucapkan, wajib untuk dia penuhi kata Rasulullah SAW di hadis sahih lainnya juga riwayat Imam Muslim, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'sih. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka wajib dia mentaatinya. Tapi barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kalau belum diucapkan maka lebih baik jangan diucapkan nadar seperti itu. Kita beribadah kepada Allah, kita berdoa, kita bersungguh-sungguh, kita bersedekah adalah dalam rangka mengharapkan kebaikan di sisi Allah. Ya, jadi lebih bagus kita bersedekah, kita berbuat kebaikan, baru kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita bertawasul dengan amalan tadi. Ya, kita minta kepada Allah agar dimudahkan terkabul doa kita. Apalagi setelah kita melakukan kebaikan dan ketaatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya, dan Allah jadikan kebaikan dari apa yang Allah kabulkan tadi untuk kita. Ya, bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Itu lebih bagus yang kita lakukan tanpa perlu dengan bernadar tadi. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang telah disampaikan khususnya bagi penanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Kembali kami angkat telepon yang selanjutnya. Silahkan. Halo. Ayo, Kak Ustaz, aku menanya sekali lagi Ustaz. Ini ibu yang tadi, mohon maaf. Iya, Ustaz.
Kami akan bacakan dari pesan singkat dari saudara Arif di Jember yang bertanya, mohon maaf. Apakah Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat? Mohon jawaban dari Ustadz, terima kasih. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Disebutkan di dalam hadis yang sahih seperti dalam Sahih Muslim ketika Rasulullah SAW bersabda menyebutkan keutamaan orang yang selalu membaca Al-Quran di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai memberi syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya bagaimana datangnya Al-Quran, maksudnya di sini bacaan Al-Quran, amalan kita. Amalan kita membaca Al-Quran. Kan seperti disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih tentang penghuni kubur, iya kan? Di dalam kuburnya nanti akan datang kepadanya seseorang dengan wajah yang indah, yang penampilannya sangat menarik. Ini adalah amal-amal kebaikannya. Kemudian nanti datang yang penampilannya sangat buruk. Ini adalah amal-amal buruk yang pernah dilakukannya. Bagaimana caranya? Allah Maha Kuasa untuk menjadikan amal-amal kita itu nanti memiliki bentuk tertentu yang akan datang. Ya, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk ya seperti di dalam kuburan, kemudian seperti amal-amal ya bacaan Al-Qur'an, juga ada hadis yang sahih seperti puasa akan datang untuk memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengamalkannya di dunia. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustadz. Terima kasih atas jawabannya, dan berikutnya kami akan berikan kesempatan kembali. Silahkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan, kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat WhatsApp di nomor tersebut. Silahkan. Halo. 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 Silakan, sudah masuk. Dengan siapa, di mana, mohon maaf? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa? Dengan Bapak Maringin. Silakan Bapak Maringin, pertanyaannya. Saya mengenai sholat, Pak Ustadz. Iya, sholat jamaah sama enggak kan bedanya 27 ya. Silakan. Derajat. Cuma yang saya tanyakan, kalau sholat di rumah berjamaah sama di masjid, apakah sama pahalanya Pak Ustadz? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, taufik dan kebaikan baginya dan juga untuk kita semua tentu saja. Iya, salat berjamaah yang ditanyakan tadi memang keutamaannya seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Akan tetapi bukan hanya pertimbangan keutamaan ini saja. Harusnya kita lihat juga dari sisi bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih mewajibkan bagi seorang laki-laki untuk salat berjamaah. Salat berjamaah ini wajib bagi laki-laki yang tidak ada udzur, tidak ada halangan untuk melaksanakannya di masjid. Ya, adapun bagi perempuan tentu lebih utama melaksanakan di rumah. Ya, tidak wajib bagi mereka untuk di masjid, bahkan lebih utama di rumah. Ya. Nah, ini hukum asalnya. Jadi wajib, inilah pendapat yang terkuat. Jadi tentu saja ini kalau dia tidak melakukannya, meskipun salatnya dianggap sah tapi dia berdosa. Kalau ada seorang laki-laki yang tanpa ada udzur dia melaksanakan salat di rumah, salatnya sah tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Nah, sekarang seandainya dia ada udzur, tidak bisa melaksanakan di masjid. Misalnya laki-laki ini sakit, atau mungkin hujan, sehingga dia tidak laksanakan di masjid. Kan hujan termasuk udzur, atau ada ketentuan lain. Ya misalnya tempat tinggalnya sangat jauh dari masjid dan susah dia jangkau.
Bagaimana dia laksanakan di rumah? Kita katakan lebih utama melaksanakan berjamaah di rumah. Lebih utama melaksanakan secara berjamaah di rumah dibandingkan dia sholat sendiri. Dia kumpulkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Lebih utama dibandingkan sholat sendiri-sendiri. Bahkan bagi perempuan yang ada di rumah, kalau dia bisa mengumpulkan untuk sholat bersama-sama dengan anak-anaknya lebih utama dibandingkan dia sholat sendiri, sholat sendiri-sendiri. Tapi jelas tidak mungkin disamakan antara berjamaah di rumah dengan di masjid. Karena masjid punya keutamaan. Jamaahnya lebih banyak tentu saja. Kemudian melangkah di masjid juga akan meninggikan satu derajat setiap langkah, menghapuskan dosa-dosa. Banyak keutamaan-keutamaan lain yang tidak mungkin disamakan dengan berjamaah di rumah. Jelas berjamaah di masjid lebih besar keutamaan dan kemuliaannya dan lebih besar pahalanya. Naam, barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut ini kami akan bacakan pesan singkat yang masuk kembali dari hamba Allah yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya jika kita bernazar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat ini lagi, tapi ternyata malah melakukan lagi? Apakah nazarnya harus dilaksanakan Ustaz? Mohon jawabannya, silahkan. Barakallahu fikum. Sudah kita jawab tadi, jawaban sebelumnya. Inilah akibat dari orang yang selalu bernazar mewajibkan sesuatu bagi dirinya sehingga akan mempersulit dirinya sendiri. Kenapa tadi dikatakan makruh? Karena orang belum tentu bisa melaksanakan hal tersebut, apalagi yang seperti ini kan mempersulit dirinya sendiri. Ya. Jadi bagi yang seperti ini dia wajib untuk berusaha melaksanakannya. Dia wajib untuk berusaha untuk melaksanakannya, ya. Karena dia sudah nadarkan untuk dirinya, tadi kata Rasulullah SAW kan, hadisnya sudah kita bacakan, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia mentaatinya. Ya. Tetapi kemudian dia melanggar lagi, berarti dia telah melanggar nadar tersebut. Maka yang saya ketahui penjelasan dari para ulama tentang masalah ini, dia harus membayar kafarah untuk sumpah. Ya. Membayar kafarah untuk seperti bersumpah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa dia makan dengan keluarganya. Ya. Atau memberikan pakaian kepada mereka 10 orang miskin, kalau tidak mampu baru berpuasa 3 hari. Jadi ini yang menjadi sebab kenapa tidak boleh dilarang, tidak dianjurkan kita selalu bernadar seperti ini, apalagi nadar yang mempersulit dirinya sendiri, karena itu akan menjadikan dia akhirnya melanggar sehingga terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Makanya jangan lakukan dari awal, karena ini memperberat dirinya sendiri. Ya, dipikir dengan dia bernadar dia akan bisa menguatkan dirinya. Padahal kata Nabi SAW, nadar itu kan la yugni anil qadari syai'an, tidak akan bisa merubah takdir Allah sedikit pun. Ya, jadi kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan maksiat, bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsu kita, itu yang kita lakukan. Tapi tidak perlu dengan cara bernadar yang kemudian menjadikan orang itu melanggar nanti nadarnya, sehingga dia akan terjerumus ke dalam perkara yang lebih parah lagi, yaitu melakukan perbuatan dosa dan melanggar nadarnya sendiri. Nah, barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Kami mohon ihtitam sebelum kami akhiri program acara ini. Fadhal ya Ustaz. Assalamualaikum. Penjelasan yang tadi kita jelaskan tentang makna secara umum, secara global dari surat Qaf, insya Allah akan ada penjelasan di pertemuan berikutnya yang lebih rinci dari pembahasan yang tadi disebutkan. Kandungan yang sangat agung dari surat Qaf ini tentang perkara-perkara yang merupakan prinsip-prinsip dasar agama, awal mula penciptaan manusia, kemudian ketika mereka saat-saat menjelang kematian, sampai keadaan ketika di akhirat nanti. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kajian yang kita adakan di kesempatan hari ini, maupun dimudahkan untuk bisa tetap mengkaji ayat-ayat Al-Quran di kesempatan berikutnya, selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini. Barakallahu fikum. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan, wabarakallahu fikum, kepada Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala, yang pada kesempatan Kamis pagi hari ini telah berkenan untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau di dalam mengajar serta berdakwah untuk kembali menyampaikan faedah-faedah dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid, khususnya dari pelajaran kita di kesempatan kali ini berkaitan dengan surat Al-Kahf. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, dan keberkahan bagi kita semuanya. Terima kasih kami juga ucapkan kepada kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja dimanapun Anda berada, atas kesabaran antum semuanya mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV.